Halo, salam kenal, salam sehat. Saya Ela Samau, Purna Praja IPDN Angkatan 18. Saya merasa terpanggil untuk berbagi informasi terkait dengan pendaftaran calon Praja IPDN. Beberapa saat yang lalu, bahkan sering kami melakukan sosialisasi atau webinar untuk menginformasikan terkait dengan proses pendaftaran calon Praja IPDN. Nah, pada video ini saya izin berbagi lagi mengenai bagaimana adik-adik bisa mendaftar dan sukses menjadi calon Praja IPDN. Nah, sebelum kita masuk kepada persyaratan dan juga tahapan-tahapan dalam proses pendaftaran ini, saya ingin memastikan bahwa adik-adik, teman-teman memang berniat betul untuk masuk untuk mendaftar menjadi calon praja IPDN. Karena apa? Karena motivasi dari dalam diri itu sangat penting untuk bisa mendorong adik-adik untuk fight dalam setiap tahapan proses. Nah, yang harus adik-adik perhatikan dalam proses ini adalah hanya ada dua hal. Yang pertama, persiapkan administrasi dengan baik. Yang kedua, fisik tentu saja juga harus dipersiapkan. Kita mulai dengan yang pertama. Untuk administrasi, tentu saja di setiap updatean persyaratan masuk menjadi calon praja selalu tertulis setiap administrasi yang disyaratkan. Misalnya nilai dalam ujian sekolah atau tinggi badan dan juga lulusan dari SMU atau dari paket C misalnya, dan juga beberapa administrasi detail yang bisa adik-adik browsing di internet. Dan juga tentu saja tidak lupa harus memperhatikan juga dengan kesiapan fisik, karena dalam rangkaian tes itu sampai pada kesamaptaan yaitu tes fisik. Nah, setelah dua hal ini teman-teman pelajari, adik-adik pelajari dan memenuhi syarat, maka sudah bisa berpindah kepada tahapan selanjutnya, yaitu persiapan tes kompetensi dasar yang menggunakan sistem computer assessment test. Nah, banyak contoh-contoh soal di buku, di tempat-tempat pendampingan misalnya, atau di internet bisa dipelajari secara mandiri. Dan setelah itu tahapan selanjutnya adalah tes kesehatan pertama. Nah, tes kesehatan pertama biasanya dilakukan di Rumah Sakit Polri, Polda setempat. Dan setelah itu akan ada juga tes psikotes atau tes kejujuran dan integritas yang akan diselenggarakan juga oleh institusi terkait, yang mana itu juga bisa dipersiapkan oleh adik-adik. Banyak contoh soal, cara menjawab, atau bisa sharing dengan orang-orang yang sudah pernah melakukan atau melewati proses tes tersebut. Ketika ini dinyatakan lolos, maka adik-adik akan maju pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan tes pantuhir atau verifikasi dokumen pendaftaran nanti di Jatinangor, dan juga ada tes kesehatan kedua di sana. Setelah itu ada juga tes kesamaptaan. Nah, ini proses-proses yang harus dilewati. Jadi sebenarnya tidak terlalu panjang, mulai dari pendaftaran di SSC, ASN, BKN, lalu yang kedua nanti ada tes kompetensi dasar, lalu tes kesehatan pertama, lalu pindah tes psikotes, lalu pantuhir, lalu nanti ada tes kesehatan kedua dan juga kesamaptaan. Nah, ketika proses-proses ini adik-adik bisa lewati, maka otomatis akan lulus menjadi calon praja IPDN. Yang perlu diketahui, diperhatikan bahwa dalam proses ini yang menjadi faktor penentu adalah diri dan kesiapan adik-adik semua, sehingga perlu dicatat bahwa ketika kita memulai untuk melakukan sebuah tes perjuangan, maka yang menjadi catatan adalah di persiapan. Untuk itu, mempersiapkan diri dengan baik, waktu yang ada sambil menunggu proses pendaftaran dibuka, maka adik-adik bisa mulai mempersiapkan poin-poin yang sudah disebutkan tadi. Demikian sedikit sharing, tips, dan juga trik.
untuk adik-adik bisa mempersiapkan diri mendaftar sebagai calon peraja IPDN. Kalau memang itu adalah nasib dan takdir dari adik-adik, maka apapun tantangannya, seberat apapun tesnya, bisa dilewati dengan baik. Semangat untuk semua, semoga lolos, semoga menjadi calon peraja dan juga mengikuti pendidikan di Lembah Manglayang dan siap menjadi abdi negara. Salam dari saya, Ella Samau.